Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan di dua video sebelumnya, bab pendahuluan di buku The Magic, buku yang membahas fokus tentang satu praktek, yaitu syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebutkan oleh Rhonda Byrne bahwa ketika kita bersyukur, maka hidup kita akan berubah secara ajaib. Tentu bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk mempraktekkan syukur sebenarnya kalau kita mau, tetapi kenyataannya memang tidak selalu kita mempraktikkan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebutkan oleh Rhonda Byrne bahwa saat kita mau secara sadar sengaja sering mempraktikkan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari di seluruh area kehidupan kita, pekerjaan atau karir atau bisnis, kesehatan, relasi, keuangan dan seterusnya, maka hidup kita akan pelan, tapi pasti atau bahkan cepat yang mengalami perubahan sebagaimana kita inginkan. Apapun kita ingin miliki atau ingin menjadi, ya ingin kita lakukan, cara tercepat untuk mewujudkannya adalah menjadikan praktek syukur setiap hari, ya menjadikan praktek syukur sebagai bagian utama dari proses kita mewujudkannya. Di bagian ketiga ini, sebelum kita nanti insya Allah masuk ke bagian 28 latihan, insya Allah kita bahas, mudah-mudahan bisa ada judul atau subjudul di bagian pendahuluan ini adalah buku ajaib, ya, atau The Magic Book. Insyaallah kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka oleh kutipan dari Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy, lahir 1917 sampai 1963, bahwa saat kita mengungkapkan rasa syukur, tidak hanya kata-kata tapi rasa syukur, maka kita nggak boleh lupa bahwa penghargaan tertinggi kita bukan pada kata-katanya. Jadi fokusnya bukan pada kata-katanya, tapi bagaimana maknanya, bagaimana rasanya, bagaimana menjalaninya dalam kehidupan kita, bagaimana maknanya. Di buku The Magic ini ada 28 latihan yang sudah dirancang secara khusus oleh Rhonda Byrne, ya. Sebagai penulis buku ini, beliau menyebutkan seperti itu sehingga Anda dapat mempelajari dan mempraktekkan cara menggunakan daya ajaib dari syukur ini untuk bisa mengubah atau merevolusi seluruh aspek kehidupan Anda, mulai dari kondisi kesehatan, kondisi alat tukar, saya nyebutnya, keuangan, pekerjaan, relasi Anda, serta menjadikan keinginan Anda, cita-cita Anda yang terkecil atau impian terbesar Anda bisa mewujud menjadi kenyataan. Kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkan syukur dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk mengatasi apa yang kita sebut masalah atau kondisi yang tidak sesuai dengan kita harapkan, mengubah situasi yang tidak kita sukai menjadi situasi yang seperti yang kita harapkan dengan mempraktekkan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tanpa mempraktekkan, ya kuncinya adalah praktik apa yang sudah Anda pelajari di buku ini atau tentang syukur, apa yang telah Anda pelajari tentang syukur, maka pengetahuan, pemahaman itu nggak ada artinya tanpa praktek, ya akan sia-sia. Dan disebutkan oleh Rhonda Byrne, bahkan peluang Anda untuk bisa menghadirkan kualitas kehidupan seperti yang Anda harapkan, ya akan untuk mengubah hidup Anda akan hilang atau menguap begitu saja. Dikatakan oleh Rhonda Byrne bahwa Anda perlu melatih syukur ini selama 1 bulan, 28 hari. Supaya apa? Supaya perilaku itu menjadi kebiasaan, benar-benar meresap ke dalam seluruh tubuh kita, sel-sel tubuh kita, kepikiran atau akal bawah sadar kita, sehingga pengetahuan, utamanya keterampilan untuk kita bersyukur itu bisa mengubah hidup kita tidak hanya secara sementara atau temporer, tapi secara permanen. Fokusnya adalah bagaimana kita menjadikan syukur sebagai praktik kebiasaan dan juga lifestyle, cara hidup atau identitas kita yang baru, jadi pribadi yang apresiatif gitu, yang gampang bersyukur. Kata ulama adalah mudahlah kamu untuk berbahagia, ya dengan apa yang ada, maka insya Allah kamu akan sangat sulit untuk tidak bahagia. Jadi turunkanlah standar syarat untuk bisa Anda itu merasa bahagia, maka di saat yang bersamaan Anda akan mempersulit syarat diri Anda untuk tidak bahagia. Bukankah yang kita harapkan adalah bahagia semudah dan sesering mungkin? Karena dari kebahagiaan itulah insya Allah cara berpikir kita akan lebih baik, ya lebih nalar, lebih kreatif, ya lebih logis, ya kita berpikirnya lebih masuk akal, ya
Dan dari sana, dari pikiran-pikiran yang berkualitas tersebut, insya Allah akan lahir tindakan-tindakan yang juga berkualitas. Dari tindakan-tindakan itu insya Allah akan mendatangkan hasil-hasil yang juga setara, hasil-hasil yang berkualitas. Dengan mempraktekkan syukur dengan fokus ya, fokus penuh selama 1 bulan 28 hari, ini diharapkan bisa memastikan kita untuk bisa benar-benar melihat perubahan ya, keajaiban ya dalam hidup Anda dengan cepat dan signifikan. Dengan praktik latihan syukur ini, Anda juga menjadi semakin mengerti, semakin paham bagaimana cara kehidupan ini bekerja. Ini testimoni dari Rhonda Byrne ya, dan ini betapa mudahnya untuk bisa memiliki hidup yang Anda impikan. Karena menurut beliau kuncinya adalah di mempraktekkan syukur itu. Berbagai macam kemudahan atau kebaikan akan hadir ke dalam hidup kita. Bersyukur apa yang sudah Anda miliki ya, dan apa yang sudah Anda terima di masa lalu itu sangat penting, karena hanya dengan bersyukur atas semua yang telah Anda capai, miliki saat ini, dan apa yang sudah Anda terima di masa lalu, maka keajaiban atau hal baik itu akan memberikan dampak yang positif buat Anda, dan akhirnya Anda akan menerima lebih banyak untuk memastikan Anda akan terus mendapatkan hal-hal baik, karunia-karunia dalam hidup Anda. Kuncinya adalah dengan bersyukur, menggunakan syukur, mempraktikkan syukur. Selain itu juga untuk mewujudkan hasrat impian dan apa-apa yang Anda cita-citakan untuk Anda capai. Jadi menjadikan syukur bagian dari strategi atau proses utama Anda, saya, kita semua untuk mewujudkan niat-niat kita. Bukan bersyukur, berterima kasih saat sudah mencapai, tapi dalam prosesnya kita juga mengintegrasikan, memadukan sikap apresiatif, sikap bersyukur ya, dalam upaya kita, dalam tindakan-tindakan kita untuk mewujudkan niat cita-cita kita. Menggunakan praktik syukur untuk mewujudkan impian Anda, dan Anda akan melihat situasi hidup Anda berubah secara signifikan ya. Kuncinya adalah praktek ya. Menggunakan daya ajaib syukur untuk membantu, bahkan kita membantu orang lain untuk bisa mengatasi ya situasi yang tantangan yang sedang mereka hadapi saat ini, dan juga memperbaiki setiap situasi ataupun keadaan yang disebut negatif yang mungkin bisa kita temui sepanjang hidup. Kuncinya tetap di syukur. Nah, syukur yang bagaimana? Ada 28 latihan yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita telaah satu persatu. Syukur menurut Rhonda Byrne bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita praktekkan dalam situasi apapun. Nah, karena itu kemanapun Anda pergi, kalau Anda konsisten mempraktekkan syukur, maka kemanapun Anda pergi, Anda akan diikuti ya oleh keajaiban. Kemudian bagaimana setelah 28 hari, setelah kita konsisten mempraktekkan itu selama 1 bulan, menurut Rhonda Byrne bahwa kita diminta untuk terus menggunakan latihan-latihan praktis ya, bagaimana mempraktekkan syukur di buku The Magic itu secara berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan, supaya syukur itu benar-benar meresap masuk ke dalam kesadaran ya, dalam pikiran bawah sadar kita, dan menjadi identitas ya, bagian dari diri kita. Setelah 28 hari diharapkan sel neuron, jejaring kerja di sel-sel saraf kita sudah terbentuk, sudah tersusun ulang, dan perasaan syukur sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita, dan menjadi respon otomatis kita saat apapun situasi mendera ya, saat pengalaman apapun kita alami, sudah menjadi respon pertama yang muncul dalam setiap situasi yang kita hadapi. Saat kita menggabungkan praktek syukur ke dalam keseharian kita, menjadi perilaku kita sehari-hari dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun situasi yang kita temui, maka testimoni dari Rhonda Byrne adalah hidup hari-hari Anda akan menjadi ajaib, menjadi spektakuler. Masalah yang Anda temui akan mudah ditemukan solusinya, apa yang Anda niatkan akan lebih sederhana terwujud, dan seterusnya. Nah, dilanjutkan, apa saja sih sebenarnya impian Anda? Jadi prosesnya adalah menggunakan syukur sebagai bagian dari proses tindakan Anda untuk mewujudkan niat impian Anda. Anda perlu memperjelas apa sebenarnya yang benar-benar Anda inginkan. Ya, Anda perlu meluangkan waktu, duduk, ya, Anda bisa mengetiknya atau sambil menulis, ya. Lalu terutama ini, tulislah
Ya, tulislah, tidak sekedar didengen, tidak sekedar di angan-angan, tapi benar-benar Anda tulis apa sih yang benar-benar Anda inginkan, ya, di setiap area kehidupan Anda. Benar-benar Anda serius Anda tuliskan. Anda bahkan pikirkan perincian dari apa yang ingin Anda lakukan. Anda ingin menjadi pribadi yang bagaimana, Anda ingin memiliki apa, ya, di dalam setiap area hidup Anda, di bidang relasi, di bidang karir, keuangan, kesehatan, atau hal-hal yang penting bagi kehidupan Anda. Pikirkan perinciannya secara sungguh-sungguh dan Anda tulis. Jadi tulislah secara spesifik, secara terperinci, ya. Ini menurut Anda Brown, tapi tolong diingat bahwa tugas Anda yang utama di sini hanyalah menulis apa yang Anda inginkan, ya, hasil akhirnya, bukan caranya, bukan prosesnya bagaimana. Karena seringkali kita tidak tahu bagaimana caranya, dan kalau kita memusingkan di tahap awal ini bagaimana caranya, maka kita tidak berani untuk bermimpi. Jadi yang pertama, tetapkan dulu apa yang benar-benar dari hati Anda inginkan, yang ingin Anda wujudkan, yang ingin Anda lakukan, yang ingin Anda miliki. Caranya nanti difikirkan kemudian. Jadi ini dua proses. Pertama adalah pikirkan dulu apa yang benar-benar Anda inginkan, baru nanti berpikir mengenai caranya. Disebutkan bahwa cara bahkan akan ditunjukkan, ya, kepada Anda, dilakukan untuk Anda ketika Anda mempraktikkan syukur, dan syukur itu sedang melakukan keajaibannya, atau praktek syukur Anda mendatangkan manfaat. Anda akan ditunjukkan caranya itu. Ya, apabila Anda ingin punya pekerjaan yang lebih baik, misalkan di bidang pekerjaan, atau mendapatkan pekerjaan seperti yang Anda impikan, maka pertama pikirkanlah tentang apa-apa yang Anda inginkan dari pekerjaan itu. Ya, misalkan tentang hal-hal yang penting, ya, misalnya tentang jenis pekerjaan yang Anda inginkan seperti apa. Ya, kemudian bagaimana, ya, Anda ingin merasa di pekerjaan itu, jenis pekerjaan yang Anda inginkan yang bagaimana, jenis orang-orang yang Anda inginkan bekerja sama dengan Anda bagaimana, lokasinya di mana, gajinya seberapa yang Anda inginkan. Jadi difikirkan secara rinci, perjelas betul apa yang Anda inginkan di dalam pekerjaan itu dengan memikirkannya matang-matang, dengan masak-masak, ya, dan kemudian Anda tulis perinciannya. Jadi di sini penting sekali, ya, sesuai dengan yang telah saya pelajari, bahwa menuliskan apa-apa yang ingin kita capai itu meningkatkan kesungguhan, keseriusan kita, dan kita menyampaikan pesan kepada pikiran bawah sadar kita bahwa kita sungguh-sungguh, bahwa kita benar-benar serius, ya, untuk mewujudkan itu. Tidak sekedar hanya ingin-ingin belaka, harapan-harapan belaka, tetapi harapan yang sangat sungguh-sungguh. Buktinya adalah kita menuliskannya, kita sungguh-sungguh. Itu adalah pesan yang sangat kuat yang kita berikan kepada diri kita, kepada hati dan pikiran bawah sadar kita, bahwa ini loh yang saya inginkan, ini yang ingin saya wujudkan. Apabila misalkan Anda ingin punya alat tukar uang yang banyak, ya, gitu, yang cukup untuk pendidikan anak-anak Anda, maka pertama Anda tulis, ya, perincian pendidikan untuk putra-putri Anda. Misalkan sekolahnya yang diinginkan di mana, kemudian biayanya berapa untuk sekolah di situ, bukunya berapa, makanannya, pakaiannya, transportasinya bagaimana, perlu diketahui secara rinci. Misalkan kalau Anda ingin bepergian, maka tulislah, ya, kata kuncinya adalah Anda tulis perincian, misalkan ke daerah mana atau ke negara mana yang ingin Anda kunjungi, berapa lama, kemudian apa yang ingin Anda lakukan di sana, ya, ingin menginap di mana, alat transportasi apa yang ingin Anda pakai, secara rinci ditulis kuncinya. Apabila Anda menginginkan misalkan pasangan hidup yang sempurna, jodoh, maka juga tulislah setiap rincian karakter dari pribadi yang Anda inginkan itu. Kuncinya adalah jelas, gamblang, fokus dengan cara menuliskannya. Misalkan kalau Anda ingin meningkatkan relasi, kualitas relasi Anda, maka Anda tulislah, ya, relasi yang bagaimana Anda inginkan, relasi yang indah yang seperti apa yang Anda inginkan. Misalkan Anda ingin lebih sehat, ingin meningkatkan kualitas kondisi tubuh Anda, maka secara spesifik, secara khusus tulislah apa yang ingin Anda tingkatkan dari kondisi kesehatan dan tubuh Anda. Apabila misalkan contoh sebuah rumah impian, maka juga ini kata kuncinya sekali lagi Anda tulis perinciannya. Anda ingin dari rumah yang Anda inginkan itu, ruangan demi ruangan, lokasinya dan seterusnya.
Misalkan ada benda tertentu yang Anda inginkan, ya mobil atau pakaian atau peralatan, itu kuncinya di sini sama. Tulislah. Ini menunjukkan kita sungguh-sungguh gitu, sepenuh hati. Apabila Anda ingin mencapai suatu pencapaian tertentu atau prestasi tertentu, misalkan lulus ujian, mendapatkan gelar atau sasaran dalam bidang olahraga, di bidang karir sebagai musisi, dokter, penulis, aktor, ilmuwan, pebisnis atau apa saja yang ingin Anda capai, maka sekali lagi kata kuncinya adalah Anda tulis. Ya, bahkan Anda tulis spesifik atau serinci mungkin hasil yang Anda inginkan, bukan caranya, hasil yang Anda inginkan. Ya, dan itu benar-benar impian dari Anda, bukan apa yang Anda pikir orang lain ingin apa sih? Ya, kira-kira apa ini? Kalau orang dalam posisi saya inginnya seperti apa, bukan. Tapi yang benar-benar dari hati Anda, bukan definisi sukses atau ukuran suksesnya orang lain, tetapi menurut Anda sendiri, apa yang penting dalam hidup Anda. Kemudian Anda tulis apa yang benar-benar personal dan juga bermakna buat Anda. Anda tulis itu. Itu menunjukkan Anda serius, Anda sungguh-sungguh dengan apa yang Anda inginkan. Di slide yang terakhir ini, Rhonda Byrne sangat menganjurkan untuk kita mau ya meluangkan waktu ya untuk bahkan terus menulis ya, membuat daftar impian sepanjang hidup sehingga kita tahu tujuan kita apa, ya fokus kita kemana. Ada yang mengatakan bahwa pikiran bawah sadar kita itu semacam GPS yang memberitahu kita rute tercepat ya untuk kita sampai ke tujuan kita. Ya, pikiran bawah sadar kita berfungsi seperti radar misil itu. Ketika dia tahu lokasinya, maka rudal akan ditembakkan sesuai dengan koordinat yang sudah dikunci, diprogramkan ke situ. Ada yang mengatakan bahwa kita ini adalah organisme pencapai tujuan, dan pikiran bawah sadar kita bekerja dengan optimal saat tujuan secara spesifik itu kita sampaikan kepada hati, pada pikiran bawah sadar kita. Dan di antara cara utamanya adalah dengan kita menuliskannya. Alternatif kategori daftar hal yang bisa kita tuliskan, pertama mengenai kesehatan dan tubuh kita. Apa yang ingin kita capai dalam hal kondisi kesehatan lahir batin ya, kondisi kesehatan tubuh kita dan mental kita, karir dan pekerjaan kita. Kemudian alat tukar atau uang yang kita miliki, kualitas relasi kita, keluarga, kemudian keinginan pribadi, cita-cita pribadi, pengembangan diri, ya, atau pendidikan, kemudian benda-benda materi, mobil, rumah, pakaian, dan seterusnya. Ketika Anda memperjelas dengan sangat spesifik apa-apa yang ingin Anda capai, apa-apa yang ingin Anda tuju dengan menuliskannya, maka ini seperti Anda memberikan instruksi petunjuk yang pasti, yang jelas kepada diri Anda, kepada daya ajaib syukur. Ketika kita menggabungkan rasa syukur dalam proses kita mewujudkan apa yang kita inginkan, tentang bagaimana Anda menginginkan ya pikiran bawah sadar Anda, hati Anda, dan daya ajaib syukur ini untuk mengubah hidup Anda, dan Anda siap untuk memulai petualangan, kata Rhonda Byrne, yang paling menyenangkan dan menggembirakan yang pernah Anda alami. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita menginginkan sesuatu, meniatkan untuk mencapai sesuatu, yang pertama pastikan bahwa hal itu memang betul-betul dari hati kita, personal, dan punya makna. Kita nggak ikut-ikutan orang lain, atau sekedar ingin membuktikan pada orang lain, tapi benar-benar bermakna buat kita, yang benar-benar memberikan kebahagiaan buat kita dan buat orang-orang penting, ya buat kita. Yang kedua, Anda tuliskan. Ya, Anda tuliskan, itu menunjukkan Anda serius, Anda sungguh-sungguh hasil akhirnya. Dan dari sana Anda sudah memulai langkah pertama untuk proses, ya, berproses dengan bahagia, dengan penuh rasa syukur setiap harinya untuk menghadirkan, mengundang apa-apa yang Anda niatkan itu untuk hadir dalam hidup Anda. Kuncinya adalah setelah Anda menuliskan yang personal dan bermakna buat Anda, adalah kita menjalani prosesnya dengan gembira, dengan bahagia. Dan di antara cara utama untuk kita bisa meraih kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kegembiraan setiap hari adalah dengan menjadi pribadi yang apresiatif, ya, dengan mempraktekkan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akan kita lanjutkan di
video selanjutnya tentang praktek 28 praktek syukur yang kita praktekkan setiap hari. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.